wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dari Hukum Kelas Jaminan kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai jaminan perorangan atau jaminan borto. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya bagi berikut. Yang pertama adalah saya sendiri, Zulfikar Hidayat. Yang kedua adalah rekan saya, Priscilia Monica. Yang ketiga adalah Rais Jaidan. Yang keempat adalah Nabil Setiawan. Yang kelima adalah Reda Haris Setiana Pardede. Yang keenam adalah Nicholas PS. Langsung saja presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nabil. Untuk waktunya saya persilakan. Ya, yang pertama ada pengertian jaminan perorangan. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata broto, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imaterial. Pengertian jaminan perorangan menurut si Dwi Maten Sofyan mengartikan jaminan imaterial perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Subekti mengartikan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berpiutang debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar tanpa si berpiutang tersebut. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Jaminan perorangan meliputi brok, tanggung-menanggung, tanggung renteng, dan garansi bank. Tujuan dalam jaminan perorangan sama halnya dengan jaminan pada umumnya, yaitu memberikan jaminan kepada kreditor untuk dipenuhi suatu prestasi atau utang oleh debitur yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung atau personal guarantor. Jaminan perorangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian yang sah menurut undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1821 KUH PER, sehingga adanya jaminan perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditor. Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan yang pertama, seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan si berhutang. Yang kedua, adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya. Menurut Subekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu. Harta benda si penanggung atau penjamin dapat disita dan dilelang, menurut ketentuan perihal pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga, artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kewajiban pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti borto. Unsur jaminan perorangan. 1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. 2. Hanya dipertahankan pada orang tertentu. 3. Seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. 4. Menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Yang 5. Jika pilot maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besar piutang. Ada 3 jenis jaminan perorangan. Yang pertama, jaminan penanggungan atau borto, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kedua, ada jaminan perusahaan,
yaitu dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank. Yang ketiga ada jaminan garansi atau garansi bank. Menurut pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Selanjutnya ada ciri-ciri jaminan perorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Yang ketiga, ada seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, misalnya bortoh. Selanjutnya, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Dan yang terakhir, jika suatu saat terjadi kepelitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi di antara para kreditur, seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Baik, yang selanjutnya hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin. Yang pertama, ada hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu. Dan yang kedua, ada hak untuk membagi-bagi utang. Yang ketiga, ada hak untuk mengajukan eksepsi. Yang keempat, ada hak untuk membebaskan sebagai penanggung penjamin dikarenakan salahnya kreditur. Yang kelima, adanya melakukan perjumpaan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1430 KUH Perdata. Yang keenam, adanya atas permintaan penjamin, kreditur tidak diwajibkan menjual ataupun menyita harta debitur sesuai dengan pasal 1833 KUH Perdata. Lalu yang ketujuh, ada hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Berikutnya ada berakhirnya jaminan perorangan. Di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penangguhan utang, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaharuan utang, yang keempat penjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima pencampuran utang, yang keenam pembebasan utangnya, yang ketujuh musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal, dan yang kesepuluh lewatnya waktu. Berikut ini adalah contoh ilustrasi mengenai perjanjian perorangan. Di sini ada dua percakapan antara Mas Alwi dengan Mas Romi. Mas Alwi berkata, Mas Romi, Mas kan yang memberi hutang kepada Mas Andri sejumlah 50 juta untuk Mas Andri membenarkan mobilnya yang rusak karena tabrakan. Untuk menjaminkan Mas Andri akan mengembalikan hutangnya sejumlah 50 juta tersebut selama jangka waktu 1 tahun, maka saya yang menjaminnya, Mas. Jika kalau Mas Andri nanti tidak bisa membayar hutangnya sebesar 50 juta tersebut, maka saya yang akan melunasi kewajiban Mas Andri ke Mas Romi. Mas Romi menjawab, Mas Alwi, kalau Mas Andri terlambat dalam pembayaran asuransi hutangnya, saya juga bisa telepon ke Mas Alwi kan? Nah, Mas Alwi menjawab kembali dengan tegas, iya Mas. Di dalam ilustrasi tersebut, Mas Alwi ini adalah disebut juga perjanjian perorangan, yaitu dari dalam pasal 1820 KUH Perdata. Nah, Mas Andri disebut sebagai debitur, sedangkan Mas Alwi disebut sebagai penjamin di dalam prakteknya. Tidak selalu harus mengetahui bahwa hutangnya dia telah menjaminkan pengembaliannya oleh Mas Alwi. Karena jaminan yang diberikan oleh Mas Alwi tersebut bisa juga dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Mas Andri. Nah, pemberian jaminan tersebut dalam praktek hukum perbankan sehari-hari digunakan sebagai jaminan pelengkap yang sifatnya melengkapi pemberian jaminan yang sudah ada. Karena berbeda dengan jaminan kebendaan sebagaimana yang telah diuraikan oleh teman saya di slide berikutnya, di slide sebelumnya, dalam jaminan perorangan tersebut tidak disebutkan mengenai harta tertentu milik kepada bank atau lembaga pembiayaan. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.